I peed. Feels good. Feels good. Oh yeah. Oh, it fits very tightly. It's so tight. I like it tight. Baby, you should take it slow. Alrighty, how's it going, ladies and gentlemen? Nama gue Alfagi dan selamat datang di channel gue untuk vlog baru. Bagus, nih kayak bagus. Iya bagus. Iya, vlog baru dalam bahasa Indonesia. Yang mana gue udah lama banget ya. Gue udah lama banget anjir nggak vlog pakai bahasa Indonesia kayaknya ya. Jadi sepertinya cabe-cabean. Bukan jadi sepertinya cabe-cabean, bukan. Jadi sepertinya kalau misalnya gue ngomongnya agak aneh. Aduh, God, gue lagi kebelet kencing kena lobang lagi, anjir. Ya, jadi kalau misalnya gue ngomongnya agak aneh dan kedengaran yang gak masuk akal, ya sudah maklumkan saja. Iya, hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Gue akan menjawab sebuah pertanyaan. Belum apa-apa udah aneh kalimat gue kan. Gue akan menjawab sebuah pertanyaan yang finally akhirnya ada yang nanya gitu kan. Kan biasanya gue kalau misalkan menjawab sebuah pertanyaan itu biasanya nggak ada yang nanya kan. Gue ya udah asal jawab aja gitu. Gue jawab padahal nggak ada yang nanya. Jadi sebelum ada yang nanya ya udah gue jawab langsung. Terus gue bikin vlog ya gitu aja. Aduh Gusti, kali ini ada yang nanya beneran. Jadi lebih nyoy aja. Lebih enak lah, lebih enak. Iya gak? Itu enak ditempelin. Ini dia pom bensin. Gue berhenti dulu. Gue mau kencing. Gue nggak mau ngisi, gue cuma pengen kencing. Astaga Gusti. Ih. Dan kalian nggak boleh ngeliat gue kencing. Jadi yes, balik lagi karena gue sudah kencing. Lega banget, gila dah, enak banget. Otaknya disikut ya mbak. Disikut. Sat. Udah amat anjing. Iya, balik lagi. Kita lanjut lagi ke topik. Jadi gue akan menjawab sebuah pertanyaan. Velg konten. Gue mau naik sini kan nggak dilarang nih. Lu liatin ya di kanan ya, kanan kiri tuh nggak ada rambu dilarang. Motor nggak dilarang tuh, nggak ada. Atau ada sepeda doang. Motor nggak dilarang ya. Jadi nggak ada yang protes nih. Oke? Sampai ada yang masih kekeh juga. Awas saya loh. Nah, jadi tentang cluster shifting itu. Ada yang nanya itu kan. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ada yang nanya gitu kan. Udah lama jadi udah nggak hot lagi, udah nggak anget lagi. Ada yang nanya gitu kan tentang cluster shifting ini. Kayak, bang, aman nggak sih cluster shifting? Bang, gimana sih caranya gitu-gitu tuh. Dan kalau misalnya kalian nanya kayak kenapa amannya CBR 150RR di mana? Jujur gue nggak tahu jawabannya apa, karena gue sendiri juga nggak paham itu pertanyaan tentang apa gitu anjir. Cuman kalau kalian nanya aman atau enggak cluster shifting itu, gue akan jelasin karena gue tahu jawabannya. Iya enggak? Anjay. Nah, jadi kalau yang cluster shifting itu kan, gue akan jelasin gimana caranya, tekniknya gimana. Bahkan basicnya ya itu, lu ganti gigi tapi lu nggak narik tuas kopling gitu kan, simpelnya begitu. Cuma nanti tekniknya gue akan jelasin. But first gue akan menjelaskan tentang gearboxnya dulu. Tentang si gearbox yang dipakai sama most motorcycles. Itu gearbox constant mesh atau dog box.
Jadi kita bakal balik ke studio dulu, oke? Oke, kita balik ke studio. Nggak. Back to studio. Gue bukan wartawan tapi bisa ngomong gitu. Enak ngomong gitu ya. Back to studio. Oke, jadi ini adalah skema dari gearbox yang paling umum dipakai sama motor, yang namanya constant mesh gearbox, atau sering disebut bahasa slangnya ya, itu adalah dogbox. Kenapa disebut dogbox? Karena constant mesh gearbox ini pakai gear-gear ini nih, yang disebut dog gear. Kenapa disebut dog gear? Karena ada ini nih, bagian yang hitam-hitam ini, ya nggak actually hitam aslinya di dalam gearbox, tapi gua kasih warna hitam ini buat biar kontras aja. Nah, ini namanya adalah dog tooth. Itu bagian unik dari si dog gear. Bukan dog gear ya, ini dog gear. Bodoh amat. Jadi ini adalah constant mesh gearboxnya itu. Ini input dari mesin, ini shaft 1 namanya input shaft, ini adalah shaft kedua, output shaft, karena dia outputnya nanti ke sprocket atau gear motor, dengan gear belakang, gear depan dari sprocket set kalian itu. Ini kalau kalian nyadar, ini ada beberapa pasang gitu kan, mereka saling berpasang-pasangan gitu kan. Gear aja punya pasangan, masa kalian enggak? Hai Motocius. Iya, ini ada pasangan-pasangan gini dan ada beberapa jenis gear gitu kan. Satu ada ini, kalau misalnya kalian sadar nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini adalah gearbox dengan 5 gigi. Gue bikin 5 gigi karena simple. Ada 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah speed gear. Ini ada tulisannya speed gear, itu kan. Ini cukup definitif kan namanya kan. Speed gear itu berarti nentuin kalian ada gigi berapa. Misalnya ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, 4, 5 gitu. Ya semakin gede gearnya berarti nunjukin ke kalian ada di gigi yang lebih rendah. Terus ini ada dog gear yang tadi yang udah gue bilang itu kan di awal, dog gear ya, karena ada dog tooth-nya itu. Nah, dog tooth itu nanti kan gue kasih lihat bentuknya seperti ini, ya enggak? Ini adalah si speed gear, ini adalah dog gear. Notice kalian ada ini nih, ada bolongan ini, bolong, ada tulisannya kan bolong. Ini bolong kayak gear belakang di sprocket set kalian gitu kan. Tapi alih-alih untuk weight reduction, bolongan ini ada fungsi yang lebih benar gitu. Karena nanti nih, ini adalah dog tooth-nya itu, ya enggak? Dog tooth nanti bakalan masuk ke sini dan nanti nyantol gitu. Nyantol kayak misalnya gini. Kan gini nih. Anggap ini adalah bolongan-bolongannya si speed gear. Ini adalah dog tooth. Celep, masuk gini, kunci kan, otomatis nanti si speed gear dan dog gear bakal muter di kecepatan yang sama, kayak gitu, ya enggak? Nah, ini ya kan, ini adalah si dog tooth, ya enggak? Ini adalah dog gear, ya enggak? Si dog gear dan speed gear, kalau misalnya kalian notice, itu ada perbedaan kedua. Perbedaan keduanya adalah kalau si speed gear ini dia pakai bearing atau laher, si dog gear ini dia hard link gitu, dia langsung nyambung ke si shaftnya dia. Terus otomatis dia bakalan muter di kecepatan yang sama, di RPM yang sama dengan shaftnya dia. Kalau dia di input shaft berarti si input shaft itu menggerakkan si dog gear. Kalau misalnya dia ada di output shaft, otomatis ya jadi kebalikannya, si dog gear menggerakkan shaftnya kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian notice juga, ini ada potongan di sini nih, ada bentuk potongan. Potongannya ini untuk nanti si dog gearnya itu gerak-gerak kiri kanan, ya enggak? Gerak-gerak kiri kanan untuk geser-geser gitu, nanti untuk nyantolin dog tooth-nya ini ke speed gear masing-masing gitu. Balik lagi kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nanti dia bakal geser-geser kiri kanan untuk nanti dia nyantol ke sini nih. Ya, begitu udah nyantol, ya bakal muter bareng. Ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu tuh kalau si speed gear ini mereka pakai laher, ya enggak?
Jadi otomatis setiap gear ini, setiap pasang gear ini akan berada di putaran yang berbeda, ada di RPM yang beda-beda. Nah, nanti begitu si dok gearnya ini geser ke sini, ya enggak? Geser ke sini, masuk, sep, ya kan udah nyantol. Si speed gear ini kan muter dari sini, ya enggak? Nah, ini dua gear ini ada gear lain lagi yang bukan speed gear dan bukan dog gear juga, tapi mereka hard link ke shaft ini, ke input shaft ini. Nanti dia muter gini kan, muter nih, sep, ada panahnya, muter, ya enggak? Muter. Nah, dia kan meshing sama ini, jadi otomatis putaran yang di sini ditransfer ke sini dengan rasio yang ya dengan rasionya masing-masing gitu. Udah ke sini, ketika netral kan dia kan muter sendiri nih, ya enggak? Muter sendiri karena dia pakai bearing. Begitu kecantol, putarannya dia kan langsung ke transfer nih ke sini. Gara-garanya dia kecantol ke dog gearnya hard link ke shaft ini, output shaft. Jadi nanti langsung si gear yang ini, speed gear yang ini bakalan muterin output shaft gitu. Nanti begitu masuk gigi 2, dia geser balik ke sini ke posisi awal. Ini masuk ke sini gigi 2, itu juga bakalan sama, diputar sama sini, terus bla 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 bla, ntar gigi 3, terus gigi 4, gigi 5 gitu. Ya kayak gitu, mereka cuma gerak tak gitu. Itu adalah mekanisme dari si dog gear dan constant mesh gearbox secara kasar gitu ya. Ini dasar banget nih, yang bentuk gearbox ini nih yang gue gambar itu dasar banget. Gue pilih yang dasar karena ya supaya lebih gampang aja ngejelasinnya. Tuh, kenapa pakai dog box? Kenapa constant mesh gearbox? Karena satu, gearbox ini, constant mesh gearbox itu compact banget. Bayangin kalau misalnya pakai gearbox ala mobil gitu, space-nya bakalan butuh gede banget. Terus yang kedua, mekanisme juga bakalan ribet. Lo bakalan pakai H-gate gitu kan, sedangkan lo nggak mungkin banget untuk ngelakuin hal itu di motor, ribet. Nah, sistem ini bakalan simple banget dan gearboxnya bakalan compact, bakalan ringan, dan ya udah bisa dimasukin di motor. Itu satu. Keuntungan keduanya adalah dog box atau constant mesh gearbox ini bisa di abuse ya, quote unquote, tanda kutip. Di abuse-nya dia bisa diberi perlakuan yang kasar gitu loh, karena kalau tadi kalian notice nih, bolongan ini itu lebih gede daripada si dogtooth-nya ini. Kenapa? Supaya si untuk memperbesar kemungkinan si dogtooth ini masuk ke dalam carotidnya ini, ke dalam bolongannya ini. Jadi anggap gini, jari gue kan lebih kecil dari ini nih, gap ini nih, ya enggak? Masuk slip kan lebih longgar nih, ya enggak? Dia kan muter gitu kan, saat ada di kecepatan yang beda, jadi untuk masuk ke slip itu lebih besar kemungkinannya gitu. Itu dia. Nah, terus notice garis-garis dari gear ini lurus semua kan, lempeng-lempeng. Bukan karena gue males bikin garis yang miring, karena kalau kalian lihat kayak di TV di mana animasi high tech gitu kan, kalian pasti ngeliat gear itu miring-miring, sehingga motor itu mostly pakai gear yang lurus begini atau sebutannya straight cut. Kalau yang miring-miring itu namanya helical. Kenapa pakai straight cut? Karena untuk menunjang abuse tadi lebih jauh lagi gitu loh. Jadi karena kan mereka bakal geser-geser gini kan, nanti pergeserannya juga bakal lebih mudah gitu. Plus nanti juga karena kan nggak akan align gitu kan, begitu dia geser nggak akan align banget. Jadi ya karena dia straight cut gitu, jadi bakalan bakalan tetap meshing bareng gitu, ya enggak, walaupun area kontaknya tuh lebih kecil. Tapi ada kekurangannya dengan straight cut ini. Kekurangannya adalah gearboxnya berisik banget. Jadi kalau misalnya kalian nyadar di motor itu semakin gede gearboxnya semakin kedengeran sih biasa sih. Bahkan ada suara kayak semakin tinggi putaran ban kalian, makin tinggi nada suaranya itu adalah suara si straight cut itu.
dan kalian nggak bisa denger itu dari gearbox mobil karena gearbox mobil nggak pakai gear straight cut ini, kecuali mobil balap ya, kayak mobil rally, mobil macam-macam lah. Kalau mobil jalanan itu mereka pakai helical, jadi ya gearboxnya lebih nggak bersuara, lebih quiet. Terus kekurangan yang kedua adalah gearbox ini lebih kasar, straight cut plus constant mesh ini. Jadi ya lebih kasar aja gitu mekanismenya, jadi lebih jolty, lebih nggak smooth lah, nggak kayak gearbox normal kayak mobil gitu. Tapi keuntungan yang lain adalah mereka itu lebih efisien, jadi power lossnya itu lebih kecil ketimbang gearbox kayak gearbox mobil yang pakai helical gear dan sebagainya. Ya udah, segitu aja penjelasan tentang constant mesh gearbox. Balik lagi ke jalanan. Ciao.